dulu dong. Aku support. Bisa nggak sih? Nah. Astagfirullahaladzim. Tapi di paha mau ya biar nampak. Nampak aku dari situ. Mati. Boleh cepat. Ini kalau ke atas aku mati. Berapa menit? Udah, selesai bener berarti bukan sekolah. Oh iya. Terserah lah pokoknya itu. Udah. Cangkemannya. Yang itu. Kamu aja mengapa ya? Udah. Udah. Aku sama mau dipencet. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya lah. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aflosna Lubis, NIM 0201118151 dari jurusan Hukum Keluarga Islam 6A, kelompok 8 dengan judul Membangun Relasi Dalam Keluarga. Yang pertama saya akan menjelaskan apa pengertian relasi dalam keluarga. Arti kata relasi berdasarkan KBBI yaitu sama dengan hubungan, perhubungan, kenalan, pertalian, termasuk juga pelanggan. Pada dasarnya, kita adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, kita perlu membangun relasi yang luas, karena dengan relasi inilah merupakan perantara yang bisa melakukan kita dalam memasuki dunia kerja. Dan pastinya juga akan mempermudah kita saat bekerja. Definisi relasi menurut para ahli, yang pertama menurut Christensen dan Robinson, mereka berpendapat relasi merupakan orang yang tinggal di suatu daerah dan dalam daerah tersebut memiliki ikatan dan terjalin komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, menurut Hartono Widodo dan Judiantoro, relasi juga berkaitan dengan hubungan kerja, di mana hubungan kerja ini merupakan kegiatan-kegiatan pengerahan tenaga atau jasa seseorang secara teratur demi kepentingan orang lain yang memerintahnya, sesuai dengan perjanjian kerja yang disepakati. Kata keluarga dalam bahasa Arab diistilahkan dengan usrah yang berarti sebuah ikatan, sedang sakinah asli bersumber dari bahasa Arab artinya ketenangan dan ketentraman, atau anonim dari goncangan. Kalau begitu, keluarga sakinah berarti pertalian antar individu dalam rangka menggapai ketentraman dan kebahagiaan. Jadi, berdasarkan pemaknaan dan penggambaran yang saya paparkan, dapat ditarik kesimpulannya bahwa antar anggota dalam hidup rumah tangga itu terdapat keterikatan dan ketertarikan satu sama lain, sehingga terbentuk suatu konstruksi sosial yang damai dan sejahtera. Ini selaras dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ntar nanti aku potong. Bagus ya so. Nanti aku potong itu ya. Iya. Naruto. Isi selaras dengan firman, lupa aku kan. Ini selaras dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
Menurut Imam Al-Qurtubi, ayat ini sejatinya menggambarkan bahwa konstruksi sosial dalam lingkup sederhana adalah tatanan keluarga. Ruang lingkup ini sangat menekankan pentingnya bangunan keluarga yang dipenuhi dengan ketenangan dan ketentraman jiwa serta kesejahteraan dalam naungan ridho ilahi. Dalam tulisan Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkam Al-Quran, yaitu berangkat dari titik inilah sebuah keluarga itu akan berproses untuk menghasilkan buah yang bernama kasih atau mawaddah dan sayang atau rahmah. Sekilas konsep keluarga sakinah mudah untuk dipaparkan, tapi dalam praktiknya tak semudah membalik telapak tangan. Buktinya masih banyak orang yang mahligai rumah tangganya terguncang badai, bahkan kandas di tengah jalan. Yang kedua saya akan menjelaskan B. Relasi suami dan istri. Allah mengisyaratkan pentingnya keseimbangan relasi suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga dengan perumpamaan yang menarik. Relasi ini dalam Al-Quran diilustrasikan laksana pakaian atau libas, satu sama lain saling menyandang. Ibarat ini menunjukkan urgensi pakaian dalam kehidupan. Selain sebagai pelindung tubuh, pakaian juga dapat memberikan kehangatan, keindahan, serta menutup kerahasiaan dan kekurangan. Sebuah perjanjian jamaknya digunakan untuk mengatur kesepakatan komunal untuk sebuah kebaikan bersama, di mana satu sama lain tidak diperkenankan menciderai ikatan perjanjian tersebut. Begitu pula dengan ikatan dalam perkawinan. Ini adalah ikatan suci yang tak diperkenankan untuk dinodai satu sama lain. Untuk menjaga kesucian ikatan dan demi langgengnya sebuah bahtera rumah tangga, Al-Quran menegaskan agar dua belah pihak yang berjanji dalam hal ini, suami dan istri, harus benar-benar saling memperlakukan pasangannya dengan 3 sikap yang tercermin dalam Al-Quran. Yang pertama, harus saling berbuat baik atau muasyarah bil ma'ruf. Ini merupakan sikap dasar yang harus dipahami dan dijalankan dalam relasi suami istri. Ketika ada kehendak negatif atau kebohongan yang ditutup-tutupi dalam rumah tangga, lama-lama pasti akan menyembul ke permukaan dan menjadi pemicu masalah. Hal ini yang mestinya dihindari. Jadi perbuatan baik yang disertai dengan niat baik pula adalah kunci harmonis dalam menjalin relasi suami istri dalam agama Islam. Yang kedua, harus ada keterbukaan dan kerelaan di antara kedua belah pihak atau taradin. Dan ketiga, mengembangkan tradisi dialog atau musyawarah atau tasyawurin dalam mengelola dan menyelesaikan apapun masalah yang timbul dalam rumah tangga. Jika sikap pertama digunakan sebagai benteng preventif untuk mencegah timbulnya masalah atau perselisihan, maka sikap kedua dan ketiga ini berfungsi untuk meredam konflik dan mencari jalan keluar yang baik yang disetujui oleh kedua belah pihak. Dalam kehidupan rumah tangga, menghindar dari masalah adalah suatu yang muhal, tak terkecuali suasana rumah tangga dalam konstruksi keluarga sakinah. Pasti ada masalah yang malang melintang, tapi yang membedakan adalah kemampuan untuk menghadapi dan mencari solusi atas masalah tersebut. Meski demikian, bukan berarti kita harus selalu mencari masalah. Sekuat mungkin suami dan istri harus menjaga keharmonisan keluarga. Tapi kalaupun ada masalah, keduanya harus membicarakannya dengan baik-baik. Kerelaan untuk duduk bersama dan dialog dari hati ke hati adalah jalan terbaik dalam menghadapi problem rumah tangga. Yang ketiga, saya menjelaskan relasi orang tua dan anak. Di samping keseimbangan relasi suami dan istri,
Keluarga sakinah juga mensyaratkan relasi yang harmonis antara orang tua dan anak sebagai bagian dari elemen keluarga. Keharmonisan relasi ini telah digambarkan oleh Rasulullah sebagaimana ditulis Imam Al-Tirmidzi dalam Sunan Al-Tirmidzi, tidak termasuk golongan umatku mereka yang tua tidak menyayangi yang muda, dan mereka yang muda tidak menghormati yang tua, sabda Nabi. Hadis ini menurut pandangan Ismail Hasani dalam Nazahariyatul Maqasid mengisyaratkan tentang keseimbangan dalam pemenuhan kewajiban dan hak antara orang tua dan anak. Kewajiban orang tua adalah menyayangi anak, sedangkan haknya adalah memperoleh penghormatan dari anaknya. Begitu pula sebaliknya, anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, serta ia berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Keseimbangan relasi ini bersifat resiprokal, timbal balik. Karena itu, kedua belah pihak sebaiknya tidak saling menunggu dalam melaksanakan kewajiban. Jadi keduanya harus proaktif dalam melaksanakan kewajiban agar haknya terpenuhi. Hak akan diperoleh jika kewajiban telah dilaksanakan dengan baik. Sebagai orang tua sudah seharusnya menyayangi anak dengan segala perhatian. Begitu juga seorang anak harus menghormati dan memuliakan orang tuanya dengan ketulusan, bukan karena keterpaksaan. Yang keempat, pola relasi orang tua dan anak serta pengaruhnya terhadap kepribadian anak. Berdasarkan tingkat kasih, sayang dan tuntutan orang tua dalam pengasuhan, pola pengasuhan dibedakan atas 4 jenis, yaitu pertama, pola asuh otoriter adalah tipe pengasuhan dengan tuntutan yang tinggi, tidak fleksibel atau kaku, tidak responsif, mendesak anak mengikuti arahan-arahan orang tua, penerapan hukuman dan menghargai kerja keras orang tua, dan tipe pola asuh seperti ini menempatkan batasan-batasan dan kontrol yang tegas pada anak, sangat menekankan pada kepatuhan dan mengharapkan aturan-aturan mereka dipatuhi tanpa adanya penjelasan. Biasanya mereka hanya sedikit terlibat dalam komunikasi dengan anak, tidak ada kompromi maupun negosiasi, serta tidak banyak memberikan penjelasan mengenai aturan ataupun tindakan orang tua. Yang kedua, pola asuh demokratis adalah pengasuhan yang memberikan tuntutan kepada anak sekaligus responsif terhadap kemauan dan kehendak anak. Orang tua yang demokratis akan bersifat asertif, yaitu membiarkan anak untuk memilih apa yang menurutnya baik, mendorong anak untuk bertanggung jawab atas pilihannya, tetapi masih menetapkan standar dan batasan yang jelas pada anak serta selalu mengawasinya. Mereka terlibat dalam komunikasi yang intensif dan hangat serta responsif terhadap kebutuhan anak. Komunikasi yang hangat dan terbuka memungkinkan adanya diskusi. Oleh karena itu, setiap aturan dan tindakan orang tua dalam pola asuh demokratis ini selalu disertai penjelasan dan respons yang baik terhadap pendapat anak. Orang tua juga terlibat dalam pemecahan masalah bersama anak. Yang ketiga, pola asuh permisif adalah pengasuhan yang lebih mengedepankan kasih sayang, tetapi tidak memberi batasan berupa tuntutan. Orang tua yang permisif biasanya sangat toleran, lembut, dan tidak menuntut anak untuk berperilaku matang, mandiri, dan bertanggung jawab.
Mereka lebih suka menghindari konfrontasi dengan anak dan membiarkan anak melakukan semua hal yang disukainya. Anak-anak yang dibesarkan dengan pola asuh ini akan memiliki kemampuan yang sangat rendah untuk mengontrol diri dan cenderung menuntut setiap keinginannya. Ketika dewasa, anak-anak dengan pola asuh permisif akan menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginannya, termasuk dengan korupsi, menindas orang lain, atau berbagai bentuk kejahatan yang lainnya. Yang keempat, pola asuh abai atau tidak peduli adalah jenis pengasuhan dengan kasih, sayang, dan tuntutan yang sangat sedikit atau rendah terhadap anak. Kemungkinan cara pengasuhan ini diakibatkan oleh kurangnya waktu kebersamaan antara orang tua dan anak. Karena orang tua sibuk bekerja dari pagi sampai malam, sementara anak-anak diasuh oleh baby sister. Anak-anak pun tumbuh tanpa bimbingan langsung dari orang tuanya. Bahkan pada kasus ekstrim, ada orang tua yang cenderung mengabaikan anak karena sibuk mengurusi kepentingannya. Biasanya orang tua seperti ini sudah merasa puas dengan melimpahi materi kepada anak atau memasukkan anak ke sekolah-sekolah yang mahal. Akibatnya anak merasa dirinya tidak berharga. Mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang kurang memiliki kompetensi sosial, kurang dapat mengontrol diri, serta tidak mandiri. Dari keempat jenis pola asuh di atas, orang tua tertentu sepakat bahwa pola asuh demokratis adalah paling baik untuk diterapkan. Adapun ciri utama pola asuh demokratis adalah: yang pertama, orang tua suportif dan komunikatif. Yang kedua, orang tua menerapkan disiplin yang konsisten. Yang ketiga, orang tua mengawasi. Yang keempat, orang tua membantu anak untuk mengembangkan kesadaran, pengekspresian, dan kontrol emosional. Kesimpulan dari makalah saya, jika saja relasi suami istri serta orang tua anak dapat dijalankan dengan seimbang, tentu perwujudan keluarga sakinah adalah sebuah keniscayaan. Apapun masalah dalam keluarga, baik yang datangnya dari pihak suami, istri, bahkan anak, tentu dapat diselesaikan dengan baik, asal didasari dengan semangat kasih sayang, keterbukaan, dan musyawarah, sebagaimana disinggung dari pemaparan saya tadi. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa? Kurang 2 menit lagi. Udahlah. Nanti bilang kau Alasan nonton bioskop. apa itu? Tahu dia lah, Naruto dia katanya. Ini ya. Ini ya. Ya itu belum dipotong apa Iya. Iya, iya. Aku nggak pernah nonton TV. Nah, ini ya banget.